Untuk melakukan evakuasi jenazah dari puncak Merapi Dempo, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, Brigade, dan tim lainnya dibagi menjadi 3 regu untuk melakukan evakuasi salah satu pendaki yang dikabarkan meninggal dunia di kawah Gunung Api Dempo, Kota Pagar Alam. Tim gabungan melakukan evakuasi melalui pelataran Tugu Rimau yang merupakan titik awal dari jalur evakuasi yang ada di Gunung Dempo. Informasi yang didapat dari petugas BPBD, jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun saat ini belum diketahui pasti identitasnya. Menurut keterangan BPBD Kota Pagar Alam, tim gabungan saat ini sudah melakukan pendakian untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah yang diduga berada di puncak Gunung Api Dempo. Evakuasi diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Evakuasi tadi tim pertama kami sudah luncurkan lebih kurang pukul 15.30 perkiraan istim jenazah, dan kami perkirakan itu besok pagi subuh berkisar jam 5 atau jam 6 baru jenazah dapat kita evakuasi di Tugu Rimau ini. Dari Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Petugas gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, dan Brigade, serta petugas lainnya. Dibagi 5 regu terdiri dari 80 orang berhasil melakukan evakuasi pendaki yang meninggal di pelataran kawah Gunung Api Dempo. Kondisi jenazah tergeletak dengan kondisi badan terlentang. Korban Sumber Karya, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat. Untuk dugaan penyebab kematian diduga korban kedinginan berada di puncak Dempo. Korban diketahui tidak memakai peralatan maupun persiapan untuk melakukan pendakian. Untuk keterangan dari keluarga korban sendiri bahwa korban sudah hilang selama 21 hari. Kemudian tadi kita panggil untuk pihak keluarga korban sendiri tidak mau jenazah diotopsi, jadi langsung dibawa ke rumah duka. Setelah jenazah berhasil dievakuasi, pihak keluarga meminta agar tidak dilakukan otopsi dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Rian Watimena, warga RT 04, Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, diringkus tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau. Rian Watimena yang merupakan seorang mu'alaf ini diringkus polisi lantaran diduga melakukan penistaan dan penodaan agama dengan cara menyobek dan meremuk serta membuang kitab suci Al-Quran ke dalam wastafel dan kotak sampah. Pria yang berprofesi sebagai pembuat tato dan tindik telinga ini diringkus polisi di tempat usahanya di Kenanga 1, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pada seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dengan tindakan saya mungkin merugikan banyak orang. Saya minta maaf karena saya lakukan itu dengan keadaan saya yang lagi di bawah minuman keras. Dalam pasal 156A KUHP pidana atau pasal 156 KUHP pidana, ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Pelaku dijerat dengan pasal 156A KUHP atau 156 dengan ancaman 5 tahun penjara dan 4 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawa, iNews melaporkan. Pencurian seekor ayam yang terekam kamera pengawas ini terjadi di Jalan Rukun 2, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya kedua pria yang sedang melintas di lokasi berhenti di depan salah satu kosan. Tak lama kemudian salah satu pria kemudian turun dari motor dan mengambil seekor ayam di pekarangan rumah warga lalu kabur. Rekaman CCTV pencurian yang diunggah korban di media sosial menjadi viral dan membuat nyali pelaku ciut dan merasa malu. Pelaku kemudian mengembalikan ayam curiannya kepada korban sembari meminta maaf. Itu kan uang 2 pelaku, kenal Bu? Tidak kenal. Bu, tapi bisa ayam pulang gimana Bu? Ketahuan nih gimana? Ada dia nih nonton CCTV. Oh, viral Nonton dia ya? TV-nya. Korban sendiri tidak melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku nekat membobol 4 kotak amal jemaah masjid di Jalan Pencak Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini terlihat masuk ke dalam masjid saat masjid sudah dalam keadaan sepi. Pelaku yang merasa aman ini dengan leluasa merusak kunci kotak amal hingga mengambil uang yang berada di dalam kotak amal. Usai melakukan aksinya, pelaku pun kabur.
Menurut penjaga masjid, kalau dirinya baru mengetahui kejadian sore hari saat hendak sholat dan melihat 4 kotak amal sudah rusak. Untuk uang yang berada di dalam kotak amal itu diduga mencapai jutaan rupiah. Terus pagi-pagi kan budak kerja ini. Budak kerja balik, ini kemudian kasih nyapu sini kan. Waktu aku sudah nyapu, kira-kira nyapu aku keluar. Nah menurut dari segi aku keluar, yang itu masuk. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk pelaku kini dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan. Bagaimana situasi terkini? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Yunus, seorang sopir truk kontainer ini dirampok oleh 3 orang pria tidak dikenal di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Yunus telah melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Dari keterangan korban, awalnya korban berhenti di lokasi kejadian dan turun untuk mengecek kondisi ban sebelum melanjutkan perjalanan. Saat korban mengecek kondisi ban, 3 pelaku tiba-tiba datang dan meminta sejumlah uang sembari menodongkan senjata tajam. Korban yang tak mau menyerahkan uangnya sempat berkelahi dengan para pelaku. Namun karena kalah jumlah dan takut ditusuk, korban akhirnya menyerahkan uangnya kepada pelaku. Setelah itu ada mau datang, langsung minta duit, datang ke Sajam. Di kawasan mana? Di daerah Demang Lebar Daun. Pelakunya berapa wong? 3 wong. Pakai motor? pakai motor, sikap motor. Jam berapa tadi? Sekitaran jam 1-an lah malam. Laporan korban sendiri telah diterima pihak kepolisian dan tengah dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dari rekaman warga terlihat kedua pelaku menjadi bulanan warga yang emosi dengan kedua pelaku jamret ini yang terus berusaha kabur. 2 sekawan pelaku jamret ini terjatuh saat mengenai pengendara lain waktu melarikan diri. Keduanya sempat akan menghilangkan barang bukti dengan membuang ponsel korban, namun berhasil diketahui warga. Beruntung petugas piket Polsek Sukarami Palembang yang melintas langsung mengamankan pelaku dari amuk warga. Kejadian ini terjadi di Jalan Padat Karya, Talang Jambe, Sukarami, Palembang. Saat kejadian, korbannya seorang ibu yang membonceng anak balitanya baru pulang berbelanja. Pas aku keluar dari Alfamart, dia ngerengin dari belakang, langsung sikut kiri, langsung ngambil HP di dashboard. Ayu sama siapa anak? Sama anak. Sama anak yang kecil ini ya, baru mau pulang ke rumah ya? Iya. Pelaku jamret ini kita amankan di Telang Jambe sesaat setelah melakukan penjamretan terhadap seorang wanita. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sepeda motor milik pelaku dan HP milik korban. Kedua pelaku jamret, Trisutrisno dan Dede, merupakan warga Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Keduanya sengaja berkeliling mencari mangsa. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban. Kedua jamret ini masih menjalani pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan adanya TKP lain dari aksi kedua pelaku di wilayah hukum Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan pencarian korban tenggelam atas nama Hansen Hiawata mendapat laporan dari warga bahwa pekerja depot pasir Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas menemukan jenazah yang mengapung di pinggir sungai. Mendapat informasi itu, petugas langsung datang ke lokasi. Jenazah yang diangkat ke darat langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Di rumah sakit dipastikan memang benar jenazah tersebut merupakan korban yang hilang. Pihak keluarga korban pun langsung datang ke rumah sakit juga memastikan hal tersebut. Tadi sekitar jam 9-an kalau sudah lewat. Tahu tidak kok cerita yang mana bisa ditemukan? Tidak tahu, karena kita lagi nyelisir sungai kan sama tim Basarnas Apostar itu. Korban tenggelam atas nama Hansen
umur 13 tahun itu ditemukan lebih kurang dari lokasi 5 km dari titik tenggelam. Sebelumnya korban Hansen dan 3 rekannya saat sore hari bermain air di Sungai Enim, tepatnya di tepian Sungai Kampung Kemayoran. Dikarenakan korban tidak memiliki kemampuan berenang, korban hanyut terbawa arus. Dari Muara Enim, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh anak perusahaan Semen Batu Raja tahun 2017 sampai 2021. Akhirnya pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel pada bidang pidana khusus resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. 2 tersangka sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa para tersangka terlibat dalam perkara ini. Kasih-Penkum Kejati Sumsel menerangkan kedua tersangka tersebut yakni Budi Oktarina, Kabak Keuangan PT Batu Raja Multi Usaha periode tahun 2016-2017. Kemudian 1 tersangka lagi yakni Insinyur Laurensianipar, Direktur PT BMU periode April 2016 sampai Januari 2018. Dalam penyelidikan inilah potensi kerugian keuangan negara kurang lebih 30 miliar rupiah. 2 tersangka ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen pada PT Semen Batu Raja dan PT BMU. Untuk melakukan program bersih-bersih BUMN, tim penyidik bidang tindak pidana Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dugaan penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen pada PT Semen Batu Raja Persero dan PT Batu Raja Multi Usaha BMU tahun 2017 sampai dengan 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya akan dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Inilah video viral seorang turis saat berkunjung di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dipalak seorang wanita bersama seorang pria usai mengajaknya berfoto di depan museum tersebut. Mendapati video viral di media sosial, polisi sektor Ilir Barat 1 Palembang langsung mengamankan kedua orang tersebut ke Mapolsek. Dari hasil pemeriksaan diketahui wanita itu bernama Indri Tantia, 26 tahun, warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Palembang. Indri diamankan karena melakukan pemalakan terhadap turis mancanegara yang dilakukan pada Senin lalu. Pelaku Indri ditangkap pada Rabu sore saat dia sedang meminta-minta di bawah proyek jembatan Ampera Palembang. 3 kali ngomong mani, aku diusir oleh siapa? Turki Ya. Masih aku marahi dia. Keluar dari dompet turis itu kan. Dia yang nunjuk aku 5.000. Iya. Aku sudah dikasih 5.000. Belari aku sudah tuh. Iya, itulah cuma. Dan setelah itu kita tidak lanjuti, kemudian didapatilah pelaku perempuan. Kemudian pelaku tersebut sudah kita amankan di sini. Yang bersangkutan mengaku meminta sebesar 5 sampai 10.000. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Dua sopir mobil bak terbuka yang mengangkut minyak putih ilegal seberat 5,7 ton ini tak berkutik setelah ditangkap Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang. Keduanya ditangkap di Jalan Ki Merogan, Kertapati saat hendak memasukkan minyak ilegal tersebut ke sebuah gudang.
Menurut keterangan polisi, minyak putih itu merupakan campuran utama bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dikirim dari sumur minyak ilegal di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam sekali antar, kedua sopir berinisial S dan W tersebut diupah oleh seseorang sebesar 1,1 juta rupiah. Saat ini kami dalami siapa yang mendanai. Yang mendanai kegiatan tersebut siapa, sedang kami dalami. Bang, ini mau dibawa kemana? Terus apakah mau dijual kembali? Dari keterangan supir, rencananya mobil ini akan dibawa ke gudang wilayah Pemulutan. Tersangka sendiri sudah melakukan aktivitas itu selama kurang lebih 7 bulan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dengan tangan diborgol dan membawa barang bukti hasil curian, Ade 14 tahun warga Rambang Kapak Tengah bersama dua rekannya, Gary 20 tahun dan Aldo 19 tahun, digiring menuju kantor polisi setelah tertangkap tangan usai mencuri besi pembatas tol Palindra. Menurut AG, besi mereka ambil di pinggir jalan di stasiun 63200. Rencananya besi tersebut akan dijual untuk membeli rokok dengan harga 2.000 per kilogram. Kepolisian Rambang Kapak Tengah mengatakan ketiga pelaku merupakan pekerja harian penanam rumput di pinggir jalan tol Palindra. Ketiganya ditangkap usai sepeda motor yang dikendarai kehabisan minyak dengan barang bukti besi di tangan mereka. Pencurian besi pembatas tol milik PT HKI sudah sering terjadi dengan kerugian mencapai 40 juta rupiah. Tersangka ini sudah bekerja selama 4 hari dengan upah harian dan baru akan dibayarkan seupahnya pada saat hari ke-7. Pada saat hari ke-4 dia bekerja, tersangka melihat ada tumpukan besi pembatas jalan ini yang berserakan di pinggiran jalan tol. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti plat besi pembatas jalan tol dan sepeda motor yang digunakan untuk membawa hasil curian. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Musirawas, Sumatera Selatan berpangkat Aibda ditemukan tewas di Bundaran Agropolitan Center, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas. Polisi yang tewas tersebut bernama Paibonan berumur 43 tahun. Informasinya posisi korban ditemukan kondisi duduk dalam mobil dengan senjata masih di tangan dan mengalami luka tembak di kepala. Kapolres Musirawas dalam jumpa pers di Mapolres membenarkan bahwa anggotanya berpangkat Aibda bernama Paibonan meninggal dunia. Dengan kasus yang kemarin juga hingga saat ini kami dari Polres Musirawas masih terus melakukan penyelidikan dan didukung oleh rekan-rekan kami dari Polda Sumatera Selatan, sehingga proses penyelidikan ini masih terus berlangsung karena tim juga masih berada di wilayah Polres Musirawas ini. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban. Hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhasus. Bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka
ketika dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut Syahrul Syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban, tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah, kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapo kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sya'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahnya tapi dengan ilmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum, bahasa singkatnya, dan segala macam yang membatalkan puasa. Apa saja? Terus kita pelajari itu, maka boleh buka buku kembali.
Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah? Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur. Sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir, waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengajon yang jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3. Sahur jam 3. Ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang. Ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik bapak-bapak saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka, ada larang-larangan tidak kita lakukan, ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar. Tapi ada yang enggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah lapar ini manusiawi.
tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari. Kita berniat nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak TK, tidak seperti puasanya anak SD, tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa. Di depannya ada es doger, es kelapa es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita kepingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda. Di waktu kecil, di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tahukah kita, ini gantinya. Tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Sipulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. 3-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahannya itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Wah, nanti kan nggak ada nanti itu. Coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati AC untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu.
tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya membuktikan bahwa Dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit, yang mudah saja. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada nggak yang nggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban? Bersyukur, alhamdulillah. Kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah, benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa, karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid, itu menjadi bagian aplikasi daripada amal, karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa, jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia, tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telur, ada lenggang, ada bluder, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jasmani, bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini dan besok kita berpuasa puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita akan selalu menambah keimanan kita dan akan menambah ilmu dan akan menambah amal sepanjang hidup kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan